Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan membaca dari buku Amsal Soleman Fatsal 23 ayat 23. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa nasihat dari Salomo bahwa sebagai orang percaya kita harus membeli kebenaran dan jangan menjualnya. Hal ini dianggap begitu penting karena untuk membeli sesuatu kita harus mengeluarkan atau mengorbankan sesuatu pula dari hidup ini. Oleh sebab itu dikatakan beli, berarti kita harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh sesuatu. Dan jika kita sudah dapat itu, maka kita tidak boleh menjualnya lagi. Hal ini merupakan nasihat dari Salomo kepada kita orang percaya bahwa kebenaran itu adalah firman yang Rasul Yohanes ungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Firman itulah yang menguduskan kita. Sebab itu kita harus berusaha untuk memperoleh firman. Kita harus mengorbankan sesuatu dalam diri kita supaya firman itu bisa nyata dalam diri kita. Sebagai orang percaya, kita seringkali tidak siap untuk membeli kebenaran karena kita masih mencintai yang sebenarnya harus kita korbankan, dan kita membeli kebenaran itu sendiri. Ada banyak orang berusaha untuk memperoleh kebenaran tanpa mengorbankan yang lain untuk menerima kebenaran itu sendiri. Sebab itu, ketika dia tidak bisa mengorbankan sesuatu untuk bisa menerima kebenaran, maka kebenaran itu tidak punya nilai sama sekali atas orang itu. Kenapa? Karena dia mendapatkannya tanpa perlu membayarnya. Dia memperolehnya tanpa perlu menukarkannya. Kita membeli itu berarti terjadi proses pertukaran antara barang dengan uang yang kita gunakan. Pada zaman dahulu orang bertukar pakai barang, masing-masing memperoleh sesuatu, dia bisa menukar dengan barang lainnya. Itu cara menjual dan membeli pada waktu permulaan peradaban manusia. Namun dalam berjalannya waktu, maka kita tidak pernah menjumpai barter seperti itu, tetapi kita mengalami pertukaran dengan membayarnya, dengan mengorbankan sesuatu untuk memperoleh kebenaran itu sendiri. Demikianlah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kebenaran itu tidak akan nampak jika kita tidak membayar sesuatu yang harus diberikan supaya kebenaran itu kita terima. Karena itu banyak orang tahu kebenaran, tapi mereka tidak dimerdekakan oleh kebenaran itu karena mereka tidak pernah membayar kebenaran itu. Mereka tidak pernah membeli kebenaran itu. Mereka hanya menganggap kebenaran itu biasa saja dan bisa dijumpa di mana saja. Sebab itu Salomo katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat,
didikan, dan pengertian. Di situ kita melihat bahwa apa yang dikatakan dengan hikmat adalah suatu keterampilan dalam menghadapi peperangan, suatu kebijaksanaan di dalam melaksanakan sesuatu dengan hati-hati. Sebab itu dikatakan di sini kebenaran itu harus dibeli, jangan dijual. Sama dengan hikmat harus dibeli, jangan dijual. Karena apa? Karena hikmat itu artinya hidup berhati-hati dalam urusan keagamaan. Itulah yang disebut hikmat. Hidup berhati-hati di dalam beriman kepada Tuhan. Dengan arti yang lain lagi, hikmat itu berarti kebijaksanaan dalam hidup beretika dalam agama. Jadi kita melihat bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang merupakan tindakan kita yang berhati-hati dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Itu orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki keterampilan, memiliki kemampuan untuk ada di dalam peperangan, memiliki keterampilan ketika dia harus berperang. Kita harus terampil untuk memilih yang mana harus kita korbankan demi memperoleh hikmat. Itulah yang dinasihati oleh firman Allah. Hikmat itu berbicara tentang keterampilan. Hikmat itu berbicara tentang kehati-hatian. Hikmat itu berbicara tentang etika di dalam kita menjalankan kehidupan beragama kepada Tuhan. Hal inilah yang dikatakan jangan sampai hikmat itu kita tukar. Karena ada kepentingan lainnya, ada janji-janji lainnya, maka hikmat hidup yang bijaksana itu tidak nampak karena kita menjualnya. Dikatakan selain hikmat, ada hal berikut dikatakan teguran. Teguran adalah disiplin yang berupa koreksi. Jangan dibuang. Ketika kita mendapatkan disiplin karena kita melakukan kesalahan, simpanlah teguran itu. Jangan buang dia, jangan tukarkan dia, jangan dijual dia. Karena teguran, pendisiplinan itu sangat baik untuk kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Karena teguran adalah koreksi atas kehidupan ini. Jika kita tidak pernah dikoreksi, maka tentunya semua kesalahan kita tidak ada yang tegur. Semua kelalaian kita tidak ada yang menasihati. Karena apa? Karena tidak ada teguran, tidak ada koreksi, tidak ada disiplin yang kita terima. Sebab itu, teguran harus disimpan sebagai pelajaran, sebagai peringatan untuk kita. Dan yang terakhir dikatakan pengertian. Pengertian itu adalah suatu kebijaksanaan, satu tindakan atau bertindak dengan benar. Karena itu dikatakan pengertian. Kita bertindak dengan benar karena kita mengerti apa yang kita harus perbuat. Ketika kita bertindak salah, itu berarti kita tidak punya pengertian tentang apa yang harus kita perbuat. Dan oleh sebab itu pengertian adalah suatu tindakan kebijaksanaan, suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan berhati-hati. Sebab itu mari sebagai anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, kita lebih berhati-hati dengan tindakan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita,
dan kita lebih menyimpan semua teguran nasihat yang kita pernah alami dan temukan dalam perjalanan kehidupan ini, agar kita boleh melihat apa yang kita sudah beli dan kita tidak menjualnya. Itulah yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami membeli kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian dengan hikmat pengertian dan kebijaksanaan. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini, baik yang pergi ke tempat pekerjaan, tempat bisnis, studi ataupun kuliah, dan juga yang sibuk mengurus kegiatan di dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami mengerti apa yang terbaik yang kami harus kerjakan, yaitu kebenaran harus menjadi bahagian kehidupan kami. Demikian dengan hikmat dan kebijaksanaan serta pengertian dan teguran yang Engkau berikan. Sebab itu tolong kami Bapa, biarlah sepanjang hari ini melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.